Disleksia. Disleksia adalah suatu jenis gangguan atau kesulitan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengejaan seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca, mengeja, atau memahami bacaan. Sebagai contoh, tulisan yang seharusnya tertulis mobil ditulis modil, B tertukar dengan D, motor ditulis dengan wotro, huruf M tertukar dengan huruf W, dan tor tertukar penulisannya menjadi tro. Adapun jenis-jenis disleksia. Yang pertama, developmental disleksia, yang biasa disebut dengan disleksia bawaan lahir, disandang seumur hidup dan biasanya bersifat genetik atau turunan. Dan yang kedua yaitu acquired dyslexia, dapat diartikan karena gangguan pada otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan sehingga cedera pada otak. Menurut para ahli, disleksia dibagi berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang mengalaminya. Di antaranya adalah persepsi pembalikan konsep. Suatu kata dipersepsikan sebagai lawan katanya. Selanjutnya, persepsi disorientasi vertikal atau horizontal. Huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari barisan atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Ketiga yaitu persepsi teks. Teks terlihat terbalik seperti dalam cermin, di mana huruf atau kata-kata tertentu menjadi seperti hilang. Tidak semua anak disleksia menampilkan seluruh tanda atau karakteristik yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, terdapat gradasi mulai dari disleksia yang bersifat ringan, sedang, hingga berat. Ciri-ciri dan tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru diantaranya adalah kesulitan mengenali huruf atau mengeja, huruf yang sering tertukar misalnya huruf B tertukar dengan huruf D, P tertukar dengan Q, M tertukar dengan W, dan S tertukar dengan Z. Tertukar-tukar kata, misalnya dia menjadi ada, sama menjadi masa, lagu menjadi gula, batu menjadi buta, dan dapat menjadi padat. Daya ingat jangka pendek yang buruk. Kesulitan membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Kebingungan atas konsep tanda baca. Sebagai contoh, pintu harap ditutup kembali. Seharusnya kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan. Hambatan penyertanya yang biasanya timbul pada anak disleksia yaitu gangguan konsentrasi, hiperaktif, gangguan motorik, dan ketidakseimbangan. Data anak penyandang disleksia di dunia. Ada sekitar 10-15% anak sekolah menyandang disleksia. Menurut data statistik Indonesia, 50 juta anak usia sekolah dasar, 10%-nya adalah penyandang disleksia. Maka, prediksi anak yang menyandang disleksia sejumlah 5 juta anak. Ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua memegang peranan penting untuk masalah penanganan anak disleksia di rumah. Salah satunya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah membacakan buku yang menarik minat anak. Kegiatan ini dapat dilakukan lebih dari sekali agar anak dapat terbiasa dengan teks dalam buku. Menyemangati dan membujuk anak secara halus untuk membaca buku.
lalu mendiskusikan isinya bersama-sama akan sangat bermanfaat. Setelah penanganan orang tua yang menanganinya di rumah, yang harus dilakukan di sekolah dengan intervensi edukasi diantaranya adalah anak duduk di barisan paling depan di kelas atau dalam jarak pandang guru. Mengutamakan kebutuhan individual siswa. Manajemen kelas kecil 10 anak dengan 2 orang guru dalam satu kelas. Mengingat sedemikian kompleksnya keadaan disleksia ini, maka sangat disarankan bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebutkan di atas, agar segera membawa anaknya berkonsultasi pada tenaga profesional seperti dokter anak atau psikolog untuk saran penanganan selanjutnya. Karena semakin dini kelainan ini dikenali, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjut larut dalam kondisi yang lebih sulit.